Ya, terima kasih ya Mbak. Pemeriksaan kemarin itu ya memang cukup panjang kalau saya lihat ya, sampai 10 jam di Polda Metro Jaya itu, Bang Abraham Samad diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya. Dan kalau saya melihat di sana, yaitu sangat komprehensif menurut saya sebagai saksi terlapor dalam kasus ijazah Pak Jokowi ini. Apapun yang telah dilakukan oleh para penyidik, tentu dia mempunyai alasan-alasan tertentu ya kenapa dilakukan apa namanya pemeriksaan terhadap Pak Abraham Samad ini. Ya, menurut saya sebetulnya kalau waktu penyelidikan pertama itu ketika Pak Abraham Samad dipanggil oleh Polda Metro Jaya oleh para penyidik, diharapkan pada saat itu sebetulnya beliau bisa hadir karena dengan beliau hadir di sana pada saat penyelidikan itu bisa langsung diklarifikasi gitu. Jadi tidak masuk dalam kepenyidikan yang dikatakan sebagai tersangka. Memang laporan beliau itu tidak masuk dalam delik aduan dari Pak Jokowi, ya, yang di pasal 310, pasal 311 itu hanya beberapa inisial nama, tidak termasuk Pak Abraham. Tapi kan ini ada laporan-laporan yang dibuat oleh beberapa relawan maupun dari PRI Bersatu yang mencantumkan nama beliau. Nah, untuk seperti materi apa saja yang dilaksanakan atau sebagai penyidikan itu memang itu materialnya adalah dari pihak penyidikan. Tapi saya melihat ini kan ada dugaan, yaitu dugaan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik. Saya tidak tahu masuk di pasal mana. Kalau beliau dikatakan turut serta dalam pencemaran nama baik atau fitnah dari Banyak sekali pasal-pasalnya, Bang Andi. Pak Jokowi. Banyak sekali pasal-pasal yang di sini. Ada pasal 310 dan 311 KUHP, ada 27 Undang-Undang ITE, ada 164 KUHP, ada pasal 3235 yang bahkan ancamannya 12 sampai 20 tahun. Ini sebenarnya yang mana yang terkait langsung dengan Abraham Samad? Ya, untuk masalah itu sebetulnya kan kita lihat, kita masih bilang praduga tak bersalah. Beliau kan jadi hanya saksi terlapor kan, belum tersangka gitu. Pasal-pasal yang dikenakan itu nanti kan dilihat oleh penyidik. Apakah masuk ke dalam ranah itu atau tidak? Ataukah beliau itu hanya sebagai saksi saja begitu? Nah itu kita nggak punya kapasitas untuk itu, Bu. Pasal-pasal yang dikenakan itu memang ranah penyidik itu. Itu Baik. terserah dari penyidik itu. Apakah beliau turut serta atau tidak gitu. Dan saya yakin lah beliau kan seorang pengacara yang paham betul ya mengenai pasal-pasal yang dilampirkan dan juga paham betul seperti apa gitu akan dilaksanakan. Baik. Dan saya yakin betul. Baik, terkait dengan komentar Pak Abraham, tadi sebelumnya kita juga sudah putarkan bahwa panggilan itu tidak sesuai dengan surat panggilan. Komentar Anda seperti apa? Ya ini kita mesti pertanyakan lagi kalau tidak sesuai panggilan. Pastikan Polda Metro Jaya itu ya dalam membuat surat panggilan itu pasti kan dicek, sebetulnya kan dicek itu. Baik surat fisik ya maupun surat ya dalam bentuk ya dikirim by WA misalnya. Ya itulah masalahnya. Pertanyaan saya tadi itu, kalau pada tahap penyelidikan beliau hadir, bisa mengklarifikasi itu semua, bahwa saya ini adalah dalam kaidah-kaidah, katakan kaidah jurnalistik, ya, kebebasan berekspresi yang dia katakan itu, mungkin itu tidak akan lanjut ketika para penyidik itu memahami ya dari logika-logika Pak Abraham Samad maupun dari evidence yang dia buktikan dari Pak Abraham Samad dalam tahap masa penyelidikan itu. Karena beliau tidak hadir pada saat penyelidikan itu, mungkin penyidik berpikiran bahwa ini sudah masuk mensreanya gitu. Begitu, Mbak. Baik, kita sayangnya tidak ada penyidik di sini, jadi kita hanya bisa berhipotesa terkait apa yang ada dalam pikiran para penyidik. Tapi bagaimana dengan yang disampaikan oleh Pak Abraham dan tim, misalnya lokus delikti yang tidak jelas? Ya, kalau kita juga versinya Pak Abraham Samad gitu ya. Yang jelas itu kita nggak tahu bagaimana penyidik itu bertanya kepada beliau, penyidik itu mempunyai hipotesa sendiri ya. Itu kita tidak bisa mengetahui untuk itu. Tapi yang jelas saya mengatakan beliau itu kesatria ya. Hadir ketika penyidik dari Polda Metro Jaya itu mengundang beliau untuk mengklarifikasi sebagai saksi terlapor. Jadi artinya beliau ini dibandingkan ya pemain utamanya itu yang mereka dipanggil dan mereka sudah mengirimkan surat bahwa tidak akan hadir dalam
di Polda Metro Jaya dan pemeriksaan sebagai saksi terlapor. Baik. Nah ini yang sangat sangat disayangkan gitu Mbak. Tapi buat saya beliau sudah kesatria lah untuk itu. Baik, Bang Andi sebenarnya materi penghasutannya di mana sih Bang atau pencemarannya di mana ya? Ya kan kalau dibilang beliau itu kan ada di podcast beliau itu ketika beliau itu kan mengundang ya para penuduh ijazah palsu itu gitu kan. Ya mungkin disitulah ada dipikir ada sesuatu yang mungkin juga bersinggungan ya dengan Anda sendiri sudah melihat podcastnya? Gitu kan. Anda sendiri sudah melihat? Itu. Nah itulah tugasnya tadi. Kalau pertama waktu penyelidikan beliau hadir pada saat itu, dia bisa mengklarifikasi itu. Dia tidak masuk ke tahap penyidikan sebetulnya. Ya, tapi saya yakin lah ya, untuk itu beliau bisa memberikan suatu gambaran dan evidence ya, yang menguatkan argumen-argumen Pak Abraham Samad maksud itu. Ya. Baik. Jadi itu masih ranahnya penyidikan, Mbak. Kita nggak bisa masuk ke arah sana. Baik, kita memang tidak akan masuk ke arena sana, tapi Bang Andi, Anda sendiri sudah lihat episode di Speak Up yang mengundang Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo membahas dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Apakah Anda sudah melihat? Saya belum melihat untuk itu, ya. Tapi kalau dibilang tanggal berapa itu? 2 Januari ya yang ditanya. Saya lupa tanggalnya, tapi kebetulan saya melihat secara full dan memang di situ yang banyak bicara kan narasumber dalam hal ini Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo begitu. Bang Abraham Samad di sini selaku podcaster, selaku host hanya mendengarkan dan melempar tanya jawab pertanyaan isu yang sedang dibahas saat itu. Yang pertanyaan saya adalah menghasutnya di mana ya? Atau pencemaran nama baiknya di mana? Karena kalau kita bicara Dr. Tifa sama Mas Roy Suryo kan itu sedang bergulir kasusnya. Iya, saya nggak bisa menyimpulkan seperti apa, tapi itu kan memang ranah penyidikan ya. Mungkin ada salah satu podcast yang lain atau di luar podcast itu mungkin Pak Abraham Samad bergabung di sana, kan saya tidak mengetahui untuk itu, Mbak. Baik, tapi yang jelas itu adalah tidak mungkin seorang penyidik itu melakukan katakanlah kriminalisasi yang dikatakan itu, pasti dia mempunyai mens rea dan mempunyai 2 alat bukti yang cukup untuk menuju tindak pidana gitu loh. Nah makanya disinilah Pak Abraham Samad dipanggil untuk bisa mengklarifikasi apakah betul seperti ini misalnya. Ya jadi yang saya tekankan stressing lagi bahwasanya beliau hadir dalam pemeriksaan itu ada suatu kesatria gitu. Ya, jadi bukan pengecut seperti yang kemarin itu. Yang justru ini pemain-pemain utamanya ini ya kan tidak akan hadir dalam minggu ini. Mungkin minggu depan. Kalau minggu depan pun tidak hadir, pasti akan diperiksa, akan dijemput paksa itu. Karena ini sudah masuk ke penyidikan. Baik. Begitu, Mbak. Kita sambil menunggu komunikasi tadi yang terputus dengan Bang Abraham Samad melalui Zoom. Semoga kita segera tersambung dengan Bang Abraham Samad. Saya ingin tanyakan begini, Bang Andi Aswan. Ini kan laporan 4 ya, laporan 4 menjadi 1. Artinya menggabungkan semua dugaan-dugaan tadi menjadi satu dugaan tindak pidana, digabungkan menjadi 1. Pertanyaan saya adalah profesionalisme, apakah itu sudah memenuhi profesionalisme penegakan hukum? Ya Mbak, kalau kita lihat ya, berdasarkan informasi itu ada sekitar hampir 100 saksi ya, termasuk saksi ahli ya, yang diperiksa sebagai saksi pelapor gitu ya. Nah, kalau kita lihat begini pasal-pasal yang yang diberikan kepada semua yang masuk dalam tersangka itu kan macam-macam, Bu. Bukan langsung bahwa itu semuanya dikenakan kepada seluruh saksi terlapor itu gitu. Ya. Ini kan harus dipisahkan, ada 2 di sini, ada yang namanya pencemaran nama baik, ada yang namanya fitnah. Kalau pencemaran nama baik itu ya itu agak-agak tipis gitu ya. Tapi kalau fitnah itu ya sudah pasti itu, karena fitnah itu kan lebih kejam pada pembunuhan gitu kan. Itu 2 pasal ya. Itu dugaan bisa merusak negara. Baik, itu 2 pasal yang akan dikenakan. Itu 2 pasal 310 dan 311 KUHP soal pencemaran nama baik dan fitnah yang dialamatkan kepada Abraham Samad. Ya, kalau menurut saya nggak menduga-duga seperti apa. Kalau pasal 310, 311 ya, kalau menurut saya beliau tidak masuk di dalam pasal 311 ya. Mungkin sebagai turut serta yang dipakai mungkin pasal 310 pencemaran nama baik itu dengan melalui podcast beliau ketika beliau yang mungkin mengundang ya para penduga atau para penuduh ijazah palsu itu.
Jadi mungkin di situ dipasang namanya pasal mungkin ya ada hal turut serta di situ menurut penyidik ya Bu. Ini masih dugaan saya karena saya bukan penyidik, saya hanya membaca situasinya seperti itu. Bukan pasal 311 menurut saya. Dan itu bisa saja karena beliau ini ya kan ya kalau ada pertanyaan, nah ini namanya juga pembungkaman hak demokrasi gitu ya. Ini bisa berbahaya seperti ini. Ya kita nggak bisa masuk ke sana, itu ada domainnya dari penyidik. Tapi kalau kita melihat tidak ada pasal 311 yang masuk di beliau ya. Kalau dipakai pasal 310, 311 yang masuk menurut saya itu 310. Tapi itu pun itu kan tipis-tipis Mbak. Bisa saja beliau itu tidak masuk dalam turut serta, bebas seperti itu. Nah itulah saya bilang nyatakan tadi. Kalau waktu penyelidikan itu beliau hadir ya, kemudian beliau bisa menjelaskan, itu tidak akan masuk ke dalam tahap proses penyidikan menurut saya. Baik, Bang Andi Azwan, kita tahan dulu, kita jeda terlebih dulu. Pemirsa, kita kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.